Oke teman-teman, dalam materi presentasi kali ini saya akan share contoh kamus KIPI kompetensi ya untuk berbagai departemen ya. Bukan hanya departemen SDM, tapi semua departemen di kantor Anda. Saya bikinkan kamus kompetensinya ya, super lengkap. Jadi nanti saya kasih contoh kamus kompetensi untuk departemen marketing, keuangan, bagian produksi, bagian keuangan, bagian sales, bagian IT, bagian internal audit, bagian maintenance, dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa mendapatkan contoh kamus kompetensinya super lengkap. Anda bisa download materi ini dan contoh kamus kompetensinya di sini ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa download kamus kompetensi super lengkap atau juga materi presentasi ini pada web ini ya. Atau pada deskripsi video saya cantumin linknya ya. Di deskripsi video ini saya ngasih cantumin linknya, link untuk mendownload materi presentasi ini dan juga kamus kompetensinya ya. Ini website saya, ya Anda bisa juga datang coba lihat website saya ini ya. Ini website saya, dvdpelatihansdm.com ya. Kalau Anda masuk ke website saya melalui laptop, Anda bisa lihat tampilan kayak gini ya. Kemudian Anda klik yang sini. Anyway, kalau Anda butuh pelatihan KPI, konsultasi KPI dengan software KPI, Anda bisa hubungi saya juga ya teman-teman ya. Anyway, Anda bisa klik di sini ya, paket tadi ya, contoh kamus kompetensinya ya. Nah, di sini saya ngasih contoh kamus kompetensinya ya teman-teman ya. Jadi ini ya, jadi Anda bisa menyusun matriks kompetensi ini. Anda juga bisa dapat materi lainnya sih, ada panduan karir, ada panduan analisis ABK, analisa beban kerja, ada cara talent mapping, talent development, atau Anda juga butuh matriks kompetensi. Anda download aja ya di link ini ya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, Anda bisa mendownload materi ini. Mari kita teruskan. Ini nama saya teman-teman ya, Yudi Antareksa. Saya seorang konsultan manajemen SDM. Klien saya lebih dari 150 klien ya. Saya pernah sekolah di Amerika. Saya nulis banyak buku mengenai bisnis dan SDM. Yang terakhir tuh yang paling penting ya teman-teman ya. Kalau kantor Anda butuh trainer atau butuh konsultan atau trainer mengenai manajemen SDM atau soft skill, Anda bisa chat ke WA saya ya. Sudah saya cantumkan nomor WA-nya. Silahkan ya, saya tunggu undangan Anda sebagai narasumber ya. Ini wajah saya teman-teman. Ya ini saya, Yudi Antareksa. Ya mari kita lanjutkan ya. Jadi ketika Anda mau membangun SDM yang bagus itu kalau bisa memang berbasis kompetensi ya. Manajemen berbasis kompetensi ya. Menurut saya ini tetap relevan ya. Dulu kan sesuatu yang sangat hot ini, kompetensi based HR. Tapi menurut saya sampai sekarang ya tetap relevan. Sampai kapanpun relevan. Jadi kompetensi karyawan Anda harus dikembangkan gitu ya. Jadi trainingnya berbasis kompetensi, perform manajemennya berbasis kompetensi, rekrutmennya juga berbasis kompetensi gitu ya teman-teman ya. Ya jadi kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu sebenarnya gabungan dari skills, job attitude sama pengetahuan ya, SKA singkatannya ya. SJK ya, skill, job attitude, and knowledge. Kemudian muncullah observable behavior, kemudian job performance. Nah kompetensi itu yang itu tuh, yang di atas tuh. Skill Anda bagus, work attitude-nya bagus, pengetahuannya oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah kompetensi itu ada dua teman-teman ya jenisnya ya. Kompetensi manajerial itu jenis kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan membangun interaksi dengan orang lain. Misalnya leadership, problem solving, communication, ini namanya soft kompetensi teman-teman. Soft kompetensi ya. Kompetensi hubungan interpersonal ya. Komunikasi, problem solving, planning, hal-hal yang bersifat manajerial. Nah jenis yang kedua namanya hard kompetensi atau kompetensi fungsional, kompetensi teknis. Jadi ini kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional pekerjaan. Misalnya contohnya electrical engineering, accounting skill, marketing research. Kalau Anda kerja di bagian HRD, Anda tahu mengenai recruitment skills, mengenai performance management, mengenai cara menyusun salary grading, mengenai cara menyusun KPI.
Itu namanya kompetensi fungsional, kompetensi teknis atau hard kompetensi. Nah, setiap posisi kalau bisa punya dua jenis kompetensi ini ya, tidak hanya hard kompetensinya, tapi juga punya soft kompetensinya. Gitu ya teman-teman ya. Nah caranya bagaimana Pak Yodia untuk mengidentifikasi jenis kompetensi? Ya ini Anda bisa lihat dari analisa job analysis, dilihat dari job desk-nya, kemudian wawancara kepada orang-orangnya gitu ya. Ini ya mempelajari. Jadi apa sih indikator perilaku kunci yang dibutuhkan untuk sukses? Proses identifikasi bisa dilakukan dengan cara mempelajari best practices, mempelajari kerangka ilmu yang mendasari kompetensi tersebut. Misalnya contoh nih ya, sekali lagi contohnya Anda kerja di bagian SDM, bagian HRD. Ya Anda bisa coba identifikasi apa sih yang dibutuhkan untuk seorang HR manager yang sukses itu, ilmu apa saja. Ilmu rekrutmen, ilmu manajemen kinerja, ilmu training and development, ilmu mengenai remunerasi gitu ya. Gitu kan teman-teman. Kemudian apa saja selain itu ya Anda harus communication skill-nya bagus, menguasai undang-undang tenaga kerja juga gitu ya. Nah nanti hasilnya Anda bisa ketemulah mengidentifikasi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis untuk tiap posisi. Oke. Nah ini saya sudah ngasih contoh ya, saya akan ngasih contoh. Di dalam tabel ini saya ngasih contoh kompetensi untuk setiap posisi dan setiap bagian, ngeri ya. Jadi tiap posisi jabatan mulai dari staff, supervisor, asisten manajer hingga manajer. Untuk jenis kompetensi soft dan hard kompetensi. Ya. Nah ini dia, langsung aja ya, contoh aja ya. Contoh misalnya langsung saya skip ya. Misalnya yang bagian SDM dulu deh, bagian SDM ya. Bagian SDM mana? Sebentar. Mana nih SDM? Sebentar Pak. Nih bagian SDM, ya. Ya, jadi di bagian SDM ini pertama-tama saya menentukan jenis kompetensinya apa saja. Ini kompetensi teknis seorang SDM itu kalau bisa menguasai ini, menguasai 5 ilmu ini ya, mengenai rekrutmen skill, mengenai training, mengenai performance management, remunerasi, sampai OD. Ya, untuk manajer levelnya harus 5. Level 5 itu maksudnya ahli ya, 5 makin tinggi makin bagus ya. Levelnya 1 sampai 5 ratingnya ya. 5 itu sudah ahli, sangat ahli, expert. Kalau untuk staff cukup 3 atau bahkan 2 gitu ya. Jadi standar. Jadi kalau Anda mau menjadi manajer HRD, Anda harus menguasai ilmu yang warna kuning ini levelnya 5 atau 4 lah ya. Beberapa 4 gitu ya. Itu untuk kompetensi teknisnya. Nah untuk kompetensi soft-nya saya narasikan di sini ada banyak juga sih ya. Ada leadership, ada macam-macam lah ya. Mungkin tidak sebanyak ini boleh juga ya, mungkin cukup 3 gitu atau 4 ya. Misalnya leadership, problem solving, planning, sama teamwork ya. Sama level Anda harus 5 gini. Ya, teman-teman ya. Jadi Anda tentukan dulu jenis kompetensinya apa, kompetensi teknisnya apa, kompetensi manajerialnya apa untuk masing-masing bagian. Untuk masing-masing jabatan, untuk masing-masing level gitu ya. Nah saya bikin ini untuk semua bagian loh teman-teman ya. Ini kalau Anda lihat ya, ada bagian internal audit, ada business development, ada corporate planning, ada customer service, ada finance and accounting gitu ya. Kemudian ada GA gitu ya, ada humas, ada legal, ada marketing juga nih saya bikin ya, marketing ya. Nih teman-teman marketing gitu ya. Kemudian sales juga. Ya, sampai produksi ya, sales. Anda bisa download ini ya teman-teman ya, di link tadi ya, Anda bisa download ini ya, materinya sangat bagus, bisa Anda pakai. Nah
Setelah Anda tentukan levelnya, sebenarnya Anda juga harus tentukan ininya ya, kamusnya ya. Kapan dikatakan 5, kapan dikatakan 6, 4, kapan dikatakan 2 itu ada kamusnya. Sebentar, saya cari dulu ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Nah ini, jadi saya terangin itu matriksnya, kamusnya ya, kamus kompetensinya untuk masing-masing posisi ini kan ngeri, masing-masing departemen sudah saya cantumkan. Ini Anda bisa download semua ya, teman-teman ya. Download di website tadi ya, di sini ya, DVD pelatihan SDM ya, di bagian premium ini ya. Nah contohnya kita buka misalnya HR ya, kita buka ya, kamusnya ya. Tadi kan pertama-tama tadi saya sebutin ini dulu ya. Anda bikin ratingnya seperti ini ya, ratingnya ini istilahnya jenis-jenis kompetensinya apa saja gitu ya. Ini levelnya ya. Ini namanya matriks kebutuhan kompetensi ya. Tapi sebaiknya Anda juga definisikan apa sih maknanya atau kamus kompetensi untuk market survei, untuk rekrutmen. Ini kalau tadi SDM kita lihat kembali ya. Misalnya SDM ini apa sih Pak definisinya? Kapan dikatakan saya kemampuannya 5, kapan dikatakan 4, kapan dikatakan 3, kapan dikatakan 1 gitu ya. Nah itu saya terangkan di sini. Jadi rekrutmen skill misalnya ya, contohnya ya. Ini apa sih definisinya, indikator perilakunya apa gitu ya. Sorry. Indikator perilakunya apa? Sorry. Ini indikator perilakunya ini saya kasih warna kuning ya. Jadi kecakapan untuk melakukan kecakapan untuk melakukan manpower planning, untuk bikin iklan rekrutmen. Nah ini yang paling penting, kecakapan untuk melakukan seleksi gitu ya. Nah ini levelnya makin tinggi makin bagus. Jadi level 5 itu misalnya kemampuannya ya sudah sangat tinggi ya, komprehensif, kualitasnya tinggi gitu ya, dan seterusnya ya. Ini training saya bikin juga, ini indikator perilakunya apa sih Pak, kompetensi training itu mencakup apa saja, ini saya cantumkan indikator perilakunya ya. Kecakapan mulai dari menyusun rencana training, bikin training need analysis, bikin modul training, kemudian bikin delivery training, menyampaikan training gitu ya. Kemudian bahkan sampai mengukur dampak training terhadap produktivitas gitu ya. Nah kemudian masing-masing saya bagi jadi levelnya 1, 2, 3, 4, 5. Level 5 itu intinya ahli lah, expert. Ya kalau 5 sudah cukup ahli, 3 masih standar minimal saja. Kalau 2 masih terbatas. Yang level 1 belum memiliki kompetensi ini gitu ya. Nah ini saya bikin ya untuk semua jenis kompetensi tadi ya. Jadi contohnya kompetensi ininya kan tadi ada banyak nih. Kompetensinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manajerialnya ada banyak juga. Itu masing-masing saya terangkan di sini. Ini saya bikin kamusnya. Jadi lengkap. Ya. Nah itu saya bikin untuk semua posisi teman-teman ya. Ini untuk semua departemen ya, ngeri ya. Nah ini yang soft kompetensinya saya bikin juga. Soft kompetensinya kan sama ya, semua departemen ya. Nah ini kompetensi softnya ya. Jadi saya bikin leadership, apa saja ini indikator perilakunya. Problem solving, apa saja indikator perilakunya. Ini levelingnya ya. Kemudian teamwork itu apa saja kok indikator perilakunya. Ini yang paling penting indikator perilakunya teman-teman ya. Ya, jadi Anda bisa pakai ini langsung nih. Anda nggak usah sibuk bikin baru. Bikin ini butuh waktu lama. Ya, Anda cukup copy paste dari yang saya bikin ini. Sekali lagi Anda bisa download tadi ya. Download di sini ya, di link ini ya, atau di web saya ini ya. Di web DVD ini ya. Jadi menurut saya ini sangat membantu ya. Kalau Anda mau bikin kompetensi base HR ini, template yang saya bikin ini sangat membantu ya. Anda bisa adopsi, Anda bisa ubah-ubah juga, ini pakai Word ya. Jadi Anda tidak bikin dari nol, Anda sudah punya panduannya kayak gini juga.
Gitu ya teman-teman ya. Ini menurut saya sangat berharga ya. Dulu saya bikinnya lama juga nih. Ya itu namanya kamus kompetensi teman-teman. Ya jadi kamus kompetensi. Ya. Oke, saya rasa seperti itu teman-teman ya. Silakan Anda pelajari ya kompetensi manajerial, kompetensi teknisnya, kemudian Anda susun kamusnya, kemudian Anda susun ratingnya, kemudian Anda bisa pergunakan untuk mengelola kinerja SDM di kantor Anda menjadi lebih cetar membahana. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.